Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 54. Ketika Ki Gede Pemanahan kemudian berjalan kembali diikuti oleh seluruh barisan, maka prajurit itu pun kembali ke benda untuk meneruskan tugasnya. Di sepanjang jalan Ki Gede Pemanahan hampir tidak berkata sepatah kata pun. Hatinya menjadi risau dan gelisah. Kedatangannya di Sangkal Putung ternyata menjadikannya bingung setelah beberapa kali ia menemui kekecewaan. Tetapi di sepanjang jalan itu pula ia menemukan keputusan. Sebagai seorang panglima, maka ia tidak dapat meninggalkan tugasnya. Ia harus segera kembali ke Pajang sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya. Ia akan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya dengan putranya, Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar. Karena Sutawijaya itu telah diambil putra pula oleh Adipati Pajang, maka sudah tentu Adipati Pajang akan menanyakannya. Baru apabila ia mendapat perintah untuk mencari putranya, ia akan berangkat dengan menanggalkan baju kebesarannya sebagai seorang panglima, sementara ia pergi. Karena itu, maka ketika mereka telah sampai di Sangkal Putung, Ki Gede segera memberitahukan kepada Untara dan Widura bahwa ia tidak akan merubah rencana. Dengan demikian, maka segera setelah mereka beristirahat di Banjar Desa Sangkal Putung, Ki Gede Pemanahan memanggil Untara, Widura, dan para perwira yang dibawanya dari Pajang. Kita besok harus kembali membawa orang-orang Jipang itu sesuai dengan rencana, berkata Ki Gede Pemanahan kepada para pengawalnya. Ya, Ki Gede, sahut salah seorang dari mereka. Tetapi kita harus mempertimbangkan keadaan. Bagaimana dengan pertimbanganmu, Untara? Apakah kau dapat menganggap cukup dengan membagi prajuritmu menjadi dua? Separuh ikut aku mengawal orang-orang Jipang itu ke Pajang, dan yang separuh tinggal di Sangkal Putung. Bagi Sangkal Putung, separuh dari prajurit-prajurit Pajang itu telah cukup untuk melindungi Kademangan ini. Tetapi yang aku cemaskan justru perjalanan Ki Gede. Apabila perjalanan Ki Gede bertemu dengan Laskar Tambak Wedi dan Sanakeling, kita belum tahu pasti apakah orang-orang Jipang yang sudah menyerah ini tidak akan terlibat dalam pertempuran itu. Meskipun mereka tidak bersenjata, tetapi jumlah mereka cukup banyak untuk menentukan keadaan, jawab Untara. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Untara. Karena itu, maka katanya kemudian kepada perwira bawahannya yang dibawanya dari Pajang. Dua di antara kalian malam ini kembali ke Pajang. Kalian harus melaporkan keadaan kami di sini. Tetapi ingat, jangan kau katakan apapun tentang Sutawijaya. Aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada Adipati Pajang. Kemudian mintalah kepada Adipati supaya memberimu izin membawa 50 prajurit berkuda wira tamtama untuk membantu pengawalan orang-orang Jipang itu. Dengan demikian kita terpaksa menunda saat kembali ini dengan semalam lagi. Baik, Ki Gede, sahut perwira itu. Kedua orang di antara kami akan segera berangkat sebelum gelap. Demikianlah maka segera mereka menentukan dua orang di antara para pengawal itu untuk kembali ke Pajang. Sementara itu mereka telah mempergunakan waktu beristirahat sebaik-baiknya. Para prajurit yang lain pun segera bertebaran di tempat masing-masing. Di Banjar Desa dan yang lain ke Kademangan dan rumah-rumah yang ditentukan. Sementara itu Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru berjalan secepat-cepatnya menuju ke hutan yang semakin dekat di hadapan mereka. Sutawijaya masih merasa cemas kalau ayahnya datang menyusul mereka, sehingga apabila mereka telah berada di dalam hutan itu, maka kesempatan untuk menyembunyikan diri menjadi lebih besar. Matahari yang merangkak di langit kini menjadi semakin rendah. Cahayanya tidak lagi terasa membakar kulit, tetapi karena mereka berjalan ke arah barat, maka mereka pun kini menjadi silau. Di hutan itukah Tohpati dahulu menyembunyikan diri, bertanya Sutawijaya. Ya, jawab Agung Sedayu. Agak ke tengah. Apakah kau pernah melihatnya? Belum, sahut Agung Sedayu. Marilah kita lihat. Marilah, tiba-tiba Swandaru menyela. Aku juga ingin melihatnya. Belum ada yang pernah melihat di antara kita, berkata Agung Sedayu. Kita dapat mencarinya, jawab Swandaru. Bukan pekerjaan yang mudah. Kita akan kehilangan waktu untuk suatu kerja yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan maksud kepergian kita. Tidak apa, potong Sutawijaya. Kita memberikan waktu sejenak. Agung Sedayu tidak menjawab lagi.
Kedua kawannya telah sependapat untuk pergi melihat-lihat bekas sarang orang-orang Jipang itu. Karena itu, maka ia harus tunduk dan mengikutinya. Ketika mereka telah hampir sampai ke tepi hutan itu, maka segera Sutawijaya memperhatikan rerumputan di hadapan langkah kakinya. Hati-hati, seakan-akan ada yang dicarinya. Adakah yang Tuan cari? Bertanya Swandaru. Ada, sahut Sutawijaya. Apa? Sutawijaya tidak segera menjawab. Tetapi tiba-tiba ia tertawa. Itulah. Agung Sedayu segera mengetahuinya, bahwa Sutawijaya sedang mencari jejak kaki orang-orang Jipang. Orang-orang Jipang yang pagi itu telah meninggalkan sarang mereka untuk menyerahkan diri mereka ke Sangkal Putung. Itulah salah satu tanda yang dapat kita ikuti, berkata Sutawijaya sambil menunjuk ujung-ujung ilalang yang terpatah-patahkan oleh injakan kaki. Kita mengikuti arah itu. Berlawanan dengan arah yang mereka tempuh. Kedua kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka berjalan saja di samping Sutawijaya. Sejenak lagi mereka akan sampai ke hutan yang sejuk. Panas matahari tidak lagi menyentuh tubuh mereka karena daun pepohonan yang lebat dan rimbun. Demikian mereka menginjakan kaki-kaki mereka di batas hutan itu, maka Sutawijaya segera berkata, "Di sini kita mendapat petunjuk yang lebih jelas lagi. Lihat iring-iringan itu pasti telah melewati jalan ini pula. Ranting-ranting yang patah dan dedaunan yang terinjak-injak itu akan menjadi penunjuk jalan yang baik. Marilah kita ikuti. Kita harus menemukan perkemahan itu sebelum senja." Tetapi ketika Agung Sedayu menengadahkan wajahnya, maka ia menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Matahari telah turun terlampau cepat. Aku tidak yakin bahwa kita akan sampai sebelum senja. Kalau kita dapat menentukan jalan memintas, maka kita akan dapat mencapainya. Tetapi aku kira jalan yang dilalui oleh orang-orang Jipang dalam rombongan yang besar ini adalah jalan yang paling mudah, bukan yang paling dekat. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya, ia pun mempunyai perhitungan yang serupa, tetapi ia menjawab. Marilah kita coba. Kembali mereka bertiga berjalan beriringan. Kali ini mereka berjalan di antara pepohonan yang belum terlampau pepat. Yang banyak mereka lintasi barulah gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana-sini. Satu dua mereka melintasi pohon-pohon yang cukup besar. Namun sejenak kemudian, hutan itu pun menjadi semakin pepat. Pepohonan menjadi semakin padat dan gerumbul-gerumbulnya pun menjadi semakin rapat. Bahkan di sana-sini mereka harus melewati rumpun-rumpun berduri. Namun Sutawijaya yang berjalan di paling depan tidak kehilangan jejak. Semakin rimbun hutan itu, semakin jelaslah bekas-bekas rombongan orang-orang Jipang. Semakin banyak ranting-ranting yang patah dan mereka patahkan untuk memberi jalan kepada kawan-kawan mereka yang masih di belakang. Daun-daun yang menjorok ke dalam barisan dan duri-duri yang berada di depan rombongan itu telah disingkirkan. Ketika Sutawijaya melihat sebuah tikungan yang lengkung dari bekas orang-orang Jipang itu, kemudian satu putaran lagi di hadapan mereka. Terdengar ia bergumam. Ya, orang-orang Jipang ini mengambil jalan yang paling mudah, bukan yang paling dekat. Seandainya kita tahu jalan memintas maka kita akan sampai ke tempat itu segera. Ya, sahut Agung Sedayu. Tetapi dengan mengikuti jejak ini kita pasti akan sampai. Kalau kita memilih jalan sendiri bahkan mungkin kita sama sekali tidak akan menemukan perkemahan itu. Ya, aku sependapat, jawab Sutawijaya. Karena itu, mari kita percepat jalan kita. Langkah mereka pun menjadi semakin cepat dan panjang. Mereka ingin berlomba dengan waktu. Namun setiap kali terasa bahwa jalan mereka terlampau lambat. Meskipun mereka telah meloncat-loncat, berlari-lari kecil. Namun matahari serasa meluncur amat cepatnya ke atas cakrawala. Sinarnya yang kemudian menjadi kemerah-merahan tampak bergayutan di tepi-tepi awan yang bergerak di langit yang biru. Tetapi matahari itu pun turun lebih rendah lagi. Hampir hilang di telan punggung-punggung bukit. Sehingga hutan itu pun kini menjadi semakin kabur. Apakah perkemahan itu masih jauh? Bertanya Sutawijaya. Aku tidak tahu, sahut Agung Sedayu. Aku belum pernah sampai ke perkemahan itu. Sutawijaya terdiam. Kini ia menjadi semakin sukar untuk mengenal bekas-bekas yang telah dibuat oleh rombongan orang-orang Jipang yang menyerah. Tetapi tiba-tiba Sutawijaya itu berteriak. Lihat. Ini adalah sebuah gardu peronda yang telah mereka buat.
Agung Sedayu dan Swandaru segera melihat di belakang sebuah pohon yang cukup besar, tampak sebuah atap ilalang yang cukup untuk berteduh dua orang bersama-sama. Kita hampir sampai, desis Sutawijaya. Mereka pun terdiam. Dengan penuh perhatian mereka memandangi keadaan di sekeliling mereka. Ketika mereka maju lagi, maka segera mereka mengenal tempat itu. Tempat itu pasti tempat orang-orang Jipang berkemah. Sebuah halaman yang kotor dan di sana-sini mereka melihat batang-batang kayu yang telah tumbang. Karena itu maka tempat itu menjadi agak lebih terang dari tempat-tempat yang lain karena sisa-sisa sinar senja. Kita sudah sampai. Tetapi kita harus menemukan gubuk-gubuk mereka di sekitar tempat ini. Sudah dekat sekali, desis Swandaru. Tidak ada 100 langkah kita akan sampai. Belum pasti, jawab Sutawijaya. Kembali mereka terdiam. Hutan itu menjadi semakin suram. Sekali-sekali mereka terpaksa menggaruk-garuk tubuh mereka karena gigitan nyamuk yang berterbangan. Dan kini langkah mereka terhenti. Kembali Sutawijaya berteriak. Nah, itulah. Kau lihat? Ya, hampir bersamaan Agung Sedayu dan Swandaru menyahut. Di dalam kesuraman senja, mereka melihat beberapa buah gubuk berdiri berjajar-jajar. Udara terasa sangat lembab dan pengap. Tetapi gubuk-gubuk itu adalah gubuk yang kecil-kecil. Kita melihat-lihat keadaannya, berkata Sutawijaya. Tetapi hati-hatilah. Siapa tahu, di dalam perkemahan itu masih ada beberapa orang yang berkeras kepala. Marilah, sahut Agung Sedayu dan Swandaru geni. Mereka pun kemudian mencabut senjata-senjata mereka dan berjalan hati-hati mendekati gubuk-gubuk itu. Sepi, bisik Sutawijaya. Sudah kosong, sahut Swandaru. Terlampau sedikit, berkata Sutawijaya kemudian. Di sekitar tempat ini pasti masih ada perkemahan lagi. Mungkin, jawab Agung Sedayu. Tetapi biarlah. Hari telah gelap. Aku kira akan berbahayalah bagi kita apabila kita merayap-rayap di dalam gelap di tempat yang belum kita kenal. Tetapi menilik tempat-tempat penjagaan telah dikosongkan, maka perkemahan ini pun pasti telah kosong. Seandainya ada tempat-tempat lain di sekitar tempat ini pun pasti benar-benar telah menjadi kosong pula. Ya, desis Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama. Kita bermalam di sini, berkata Sutawijaya. Kita akan mendapat tempat untuk tidur. Kita lihat dahulu di dalam gubuk-gubuk itu, apakah mungkin kita tidur di dalamnya, berkata Swandaru. Marilah, sahut Sutawijaya. Maka dengan hati-hati ketiga anak-anak muda itu pun memilih satu di antara kemah-kemah yang kosong itu. Mereka pun kemudian melangkah ke pintunya. Siapa di dalam, desis Sutawijaya, tetapi kemudian anak muda itu tertawa. Mengapa Tuan tertawa, bertanya Swandaru. Aku merasa geli sendiri. Kenapa aku bertanya? Kalau Tuan mendengar jawaban maka Tuan pasti akan lari, berkata Swandaru. Kalau ada yang menjawab di dalam, maka ia akan aku sobek perutnya dengan tombak ini. Bukankah gubuk itu kosong, berkata Swandaru, ya, kenapa ada jawaban? Itulah. Kalau ada jawaban dari dalam gubuk yang kosong dan gelap kelam itu, maka pasti bukan jawaban yang keluar dari mulut orang-orang Jipang. Bukan pula keluar dari mulut orang manapun. Sekali lagi Sutawijaya tertawa. Katanya. Ha. Kau sudah mulai membayangkan bahwa di dalam gubuk itu akan kau temui sebuah kerangka yang akan menyambut kehadiranmu. Swandaru dan Agung Sedayu tertawa. Tanpa mereka sadari maka mereka pun memandang berkeliling. Gelap malam telah mulai menyelubungi hutan itu sehingga gubuk-gubuk di sekitar mereka kini hanya tampak sebagai onggokan bayangan-bayangan hitam. Tiba-tiba bulu kuduk Swandaru meremang. Ngeri, desisnya. Kenapa? Aku seolah-olah merasa berada di tengah-tengah kuburan. Bayangan-bayangan hitam itu seperti bayangan-bayangan cungkup yang bertebaran. Aku lebih baik merasa berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Aku tidak takut diterkam macan. Kini Sutawijaya dan Agung Sedayu tidak dapat menahan tertawanya. Suara tertawa itu telah menggetarkan hutan yang sepi. Berkepanjangan, seolah-olah telah membangunkan dedaunan yang telah mulai tidur lelap. Tetapi akhirnya Swandaru sendiri turut tertawa pula. Marilah kita masuk, ajak Sutawijaya. Gelap, sahut Swandaru. Tidak ada kerangka yang hidup di dalam gubuk itu.
Kalau ada kerangka itu pasti sudah menyambut kita di muka pintu ini, sela Agung Sedayu. Namun kembali bulu-bulu mereka meremang, bukan saja Swandaru. Ketika angin yang lemah berdesir menyentuh leher-leher mereka, maka tanpa mereka sengaja mereka menjadi semakin berhati-hati. Di kejauhan ketiga anak-anak muda itu mendengar suara burung hantu memekik-mekik. Sedang malam pun menjadi semakin gelap pula. Tiba-tiba terdengar Sutawijaya berkata, "Siapa di antara kita yang membawa titikan? Kita sebaiknya membuat api." "Aku," sahut Swandaru sambil mencari sesuatu di kantong bajunya. "Aku selalu membawa titikan. Setiap kali Sekar Mirah minta aku membuat api untuknya, apabila api di dapur padam dan beberapa orang pembantunya akan merebus air dan menanak nasi di pagi hari." "Hah," seru Sutawijaya. "Buatlah api. Apakah yang akan kita bakar? Kita belum mengumpulkan kayu atau sampah." "Sampah telah cukup terkumpul," potong Agung Sedayu. Tiba-tiba tangannya meraih atap gubuk yang terbuat daripada ilalang. Sekali tangan kirinya merenggut, maka segenggam ilalang telah didapatkannya. "Hanya segenggam?" bertanya Swandaru. "Kalau kurang, maka 2-3 buah gubuk akan kita bakar," sahut Agung Sedayu. Ketiga anak-anak muda itu pun tertawa. Swandaru kemudian menyarungkan pedangnya dan dengan hati-hati membuat api dengan batu titikan dan amput lugut aren yang telah dihaluskan. Sekali dua kali akhirnya lugut aren itu pun membara. "Hembuslah kuat-kuat di atas ilalang ini," katanya kepada Agung Sedayu. Maka kemudian mereka bertiga pun bergantian menghembus amput itu. Bara amput itu pun kemudian menjalar dan sejenak kemudian ilalang di dalam genggaman tangan Agung Sedayu itu pun mulai menyala. "Cari yang lain, sebanyak-banyaknya," berkata Agung Sedayu. Sutawijaya dan Swandaru pun kemudian berebutan merenggut ilalang atap gubuk dan meletakkannya di atas tanah. Dengan api di tangannya Agung Sedayu pun kemudian membakar ilalang itu. Mereka bertiga pun kemudian mencari sampah-sampah yang agak basah ditimbunkannya ke dalam api supaya perapian itu tidak lekas habis. "Kalau ada kita beri kayu di atasnya," gumam Sutawijaya. "Supaya semalam suntuk api tidak padam." "Dari manakah kita mendapatkan kayu?" bertanya Swandaru. Agung Sedayu menebarkan pandangannya berkeliling. Karena api yang menyala di perapian itu, maka dilihatnya beberapa buah gubuk berdiri bertebaran, seolah-olah betapa lelahnya. Sebagian dari mereka telah menjadi condong dan bahkan sebagian yang lain telah hampir roboh. "Bukankah tiang-tiang gubuk itu sebagian terbuat dari kayu dan sebagian yang lain dari bambu?" gumam Agung Sedayu. Sutawijaya pun kemudian menyahut, "Bagus, kita robohkan salah satu daripadanya." Mereka bertiga pun kemudian meletakkan busur masing-masing dan Agung Sedayu pun menyarungkan pedangnya pula, sedang Sutawijaya menyandarkan tombaknya di dekat perapian itu. Setelah menyingsingkan lengan baju mereka, maka segera mereka pun bekerja. Mereka telah merobohkan sebuah gubuk dan mengambil segenap kayu yang ada. Mereka melemparkan kayu-kayu itu ke atas perapian dan membiarkannya terbakar. "Perapian ini akan tahan semalam suntuk," gumam Sutawijaya. "Iya, kita tidak akan kedinginan," sahut Swandaru. "Tetapi kita tidak akan dapat tidur bersama-sama," berkata Sutawijaya kemudian. "Kita lebih baik tidur di samping perapian ini, tidak di dalam gubuk meskipun kita tidak takut kepada kerangka-kerangka yang menunggui gubuk-gubuk itu. Atau mungkin banaspati atau semacam wadon. Tetapi di sini kita lebih aman. Kita dapat melihat keadaan di sekitar kita dalam jarak yang cukup. Tetapi kita akan menjadi tontonan di sini," sahut Swandaru. "Kalau ada orang yang bersembunyi di dalam gelap itu, maka mereka akan melihat kita dengan leluasa." "Tak ada orang di sekitar tempat ini," jawab Sutawijaya, "atau kita tidak terlampau dekat dengan api, supaya kita tidak terlampau jelas dilihat dari kegelapan. Mungkin tetekan, peri atau perayangan yang mengintip kita," berkata Agung Sedayu. "Kalau demikian, maka meskipun kita berada di dalam kegelapan pun mereka akan dapat melihat." Kita bicarakan yang lain," potong Swandaru. "Bukan tentang hantu-hantuan saja." Kedua kawan-kawannya tertawa. Swandaru pun kemudian tertawa pula. Desis Sutawijaya. "Alangkah nyamannya kalau kita mendapat daging kijang. Kita panggang di atas api. Di sekitar tempat ini pasti ada kijang. Kalian sering berburu?" Agung Sedayu menggeleng.
Kakang Untara sering berburu, bahkan sejak kecil. Kau tidak ikut? Jarang sekali. Kalau ibu tahu, maka Kakang Untara pasti dimarahi. Hei! Sutawijaya menjadi heran. Ibumu tidak mengizinkan? Agung Sedayu menggeleng. Dahulu tidak. Aku sering berburu juga bersama ayah. Tetapi mencari kijang lebih baik di siang hari. Malam hari kita jarang-jarang menemui binatang selain binatang buas yang sedang mencari makan. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Anak itu tidak pernah pergi berburu selain berburu kambing di kandang rumahnya. Karena itu, ia sama sekali tidak tahu bagaimanakah caranya harus memburu kijang. Kini mereka terdiam sejenak. Mereka duduk memeluk lutut mereka. Namun senjata-senjata mereka tetap tergantung di lambung dan busur-busur mereka berada di sisi, sedang Sutawijaya memeluk tombak pendeknya sambil memandangi nyala api yang seakan-akan melonjak-lonjak. Angin malam semakin lama menjadi semakin sejuk. Tetapi panas perapian telah menghangatkan tubuh mereka. Lidah api yang merah menggapai-gapai seperti sedang menari. Cahayanya yang melekat di dedaunan bergetaran meloncat dari lembar ke lembar yang lain. Terkantuk-kantuk Suandaru menguap sambil bergumam. Siapakah yang akan tidur lebih dahulu? Kau sudah kantuk? Bertanya Agung Sedayu. Ya. Apakah aku dapat tidur lebih dahulu? Setelah tengah malam maka berganti aku yang jaga. Pikiran yang bagus, sahut Sutawijaya. Tetapi bagaimana kalau kami tinggalkan di sini seorang diri? Ketika kau kemudian membuka mata di tengah malam, kau dikerumuni oleh kerangka-kerangka yang bangkit dari dalam tanah? Kau pasti tahu bahwa di sekitar perkemahan ini pasti ada kuburan. Kuburan orang-orang Jipang yang terbunuh di peperangan atau yang mati karena luka-lukanya? Suandaru mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ditebarkannya pandangannya berkeliling. Dilihatnya dari dalam gelap bayangan api yang kemerah-merahan seperti hantu yang sedang menari-nari, bahkan kemudian seperti serombongan hantu yang siap menerkamnya. Tetapi Suandaru bukan seorang penakut. Bahkan kemudian ia tertawa sambil berkata, "Lihat, itu mereka telah datang." Sutawijaya dan Agung Sedayu pun tertawa. Tanpa mereka kehendaki mereka memandang ke arah ujung jari Suandaru yang menunjuk bayangan api yang satu-satu jatuh ke dalam gelap. Tetapi tiba-tiba Sutawijaya mengerutkan keningnya. Ia melihat bayangan di tempat yang terlampau jauh. Bayangan yang terlampau terang dibandingkan dengan jarak antara perapiannya dan tempat itu. Apalagi pepohonan dan dedaunan yang menghalanginya, pasti akan menutup jauh lebih banyak dari apa yang dilihatnya. Karena itu, maka Sutawijaya itu pun tiba-tiba berdiri. Digenggamnya tombak pendeknya erat-erat. "Apa yang Tuan lihat?" bertanya Suandaru. "Kau lihat bayangan api di kejauhan itu?" bertanya Sutawijaya. "Iya," sahut Suandaru. "Kau lihat keanehannya?" bertanya Sutawijaya pula. Suandaru menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Semula ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas bayangan api itu. Namun ternyata bayangan itu semakin lama menjadi semakin besar. Di kejauhan itu kemudian tampaklah warna merah yang memancar bertebaran seperti pancaran api dari perapian mereka. "Perapian," desis Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia pun mengulanginya. "Perapian." "Iya," sahut Sutawijaya. "Seseorang telah menyalakan perapian." "Siapa?" desis Suandaru kemudian. Sutawijaya menggelengkan kepalanya. "Kita tidak tahu." Sejenak kemudian mereka terdiam. Namun hati mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa di sekitar tempat itu, masih juga ada seseorang setidak-tidaknya, yang mungkin telah melihat mereka bertiga. Tetapi apa maksudnya membuat perapian itu? Pertanyaan itu timbul di dalam dada ketiga anak-anak muda itu. "Siapkan senjata kalian," berkata Sutawijaya. "Kita yang akan datang melihatnya. Kita tidak akan menunggu sampai seseorang datang kepada kita dengan maksud apapun." "Marilah," jawab Agung Sedayu dan Suandaru hampir bersamaan. Mereka pun kemudian memungut busur-busur mereka, menyilangkannya di punggungnya. Endong, tempat anak panah mereka pun segera mereka ikat pada pinggang masing-masing. Di kiri tergantung pedang dan di kanan tergantung endong-endong itu, kecuali Sutawijaya yang bersenjatakan tombak. Ketiganya kemudian dengan hati-hati berjalan menjauhi perapian mereka. Agung Sedayu dan Suandaru telah menarik pedang-pedang mereka dari sarungnya.
Kalau seseorang sengaja menarik perhatian mereka dengan sebuah perapian, maka menghadapi mereka harus cukup waspada. Dengan penuh kewaspadaan mereka kemudian memasuki rimbunnya pepohonan di sekeliling halaman yang sempit dan kotor itu. Dengan senjata siap di tangan, selangkah-selangkah mereka maju. Segera mereka pun mengetahui dari manakah sumber cahaya yang memancar, membuat bayangan yang kemerah-merahan pada pepohonan dan dedaunan. Dari situlah sumber cahaya itu, desis Swandaru. Ya, sahut Sutawijaya perlahan-lahan. Marilah kita lihat. Ketika mereka maju beberapa langkah lagi, maka segera mereka menjadi semakin jelas arah api yang telah mengganggu itu. Dan beberapa langkah lagi, maka langkah mereka pun terhenti. Ternyata kini mereka berdiri beberapa langkah dari sebuah halaman yang lain, halaman serupa dengan halaman tempat mereka beristirahat. Tetapi halaman ini ternyata lebih luas. Dalam cahaya api yang menyala-nyala itu mereka melihat gubuk-gubuk yang lebih banyak dan di antaranya ada beberapa gubuk yang agak lebih besar dari gubuk-gubuk yang telah mereka lihat lebih dahulu. Bisik Sutawijaya. Bukankah dugaan kita benar, bahwa di sekitar tempat kita berhenti masih ada perkemahan yang lain? Inilah perkemahan itu. Ternyata masih ada penghuninya, sahut Agung Sedayu perlahan-lahan. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata, orang yang keras kepala. Kenapa ia tidak saja menyerah bersama-sama dengan Sumangkar? Tetapi kenapa ia tidak pergi bersama dengan Sanakeling dan bergabung dengan Kitambak Wedi, sahut Agung Sedayu pula. Sutawijaya terdiam. Di dalam hatinya pun timbul pula pertanyaan yang serupa, apabila orang itu adalah orang Jipang yang tidak ingin menyerah, kenapa ia tidak bergabung saja dengan Sanakeling dan alap-alap Jalatunda? Apakah ada golongan yang berpendirian lain lagi di kalangan orang-orang Jipang itu? Anak-anak muda itu sejenak berdiam diri. Dari kegelapan mereka melihat perapian yang sedang menyala, yang membakar seonggok kayu, dedaunan dan ilalang yang kering. Tetapi apakah maksud mereka membuat perapian itu? Terdengar Sutawijaya berdesis. Seperti kita, sahut Swandaru. Menahan dingin dan mengusir nyamuk. Apakah mereka tidak melihat perapian kita? Bertanya Agung Sedayu. Ada dua kemungkinan. Mereka tidak melihat perapian kita, atau mereka sengaja memanggil kita kemari, sahut Sutawijaya. Swandaru tiba-tiba menggeram. Ujung pedangnya telah mulai bergetar. Siapa yang berani mencoba memanggil kita kemari? Itu baru dugaan, berkata Sutawijaya kemudian. Tetapi dugaan itu adalah kemungkinan yang paling dekat, sahut Swandaru. Mustahil mereka tidak melihat perapian kita yang tidak kalah besarnya dari perapian mereka. Kita dapat melihat cahaya perapian ini. Tentu mereka pun melihat cahaya perapian kita dari sela-sela pepohonan. Kembali mereka terdiam. Namun mereka menjadi semakin berhati-hati. Kita berpencar. Tiba-tiba terdengar suara Sutawijaya. Tetapi jangan terlampau jauh. Kita harus mencapai satu sama lain dalam beberapa loncatan. Kita belum tahu siapakah yang berada di hadapan kita. Mungkin juga Tambak Wedi sengaja menjebak kita. Sesaat kita tunggu, apakah yang akan terjadi? Kedua kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Segera mereka pun memisahkan diri, namun tidak begitu jauh. Masing-masing bersembunyi di dalam bayangan pepohonan yang gelap. Dengan berdebar-debar mereka menunggu. Tetapi tak seorang pun yang berada di dekat perapian itu. Mula-mula mereka menyangka bahwa orang-orang di dalam perkemahan itu, atau sisa-sisanya, sedang masuk ke dalam salah satu daripada kemah-kemah itu, atau pergi untuk sesuatu keperluan. Tetapi setelah agak lama mereka menunggu, maka tidak seorang pun juga yang datang. Debar di dalam dada ketiga anak-anak muda itu menjadi semakin cepat. Hampir-hampir mereka menjadi kehilangan kesabaran, menunggu di dalam tempat yang gelap, dikerumuni oleh nyamuk-nyamuk liar yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Leher, tangan dan kaki-kaki mereka menjadi gatal-gatal karena gigitan nyamuk-nyamuk itu. Swandaru menjadi gelisah karenanya. Ia mengumpat di dalam hatinya. Bahkan terasa bahwa seseorang atau beberapa orang dengan sengaja mempermainkan mereka. Darah di dalam tubuh Swandaru itu serasa menjadi mendidih karenanya. Beberapa kali terdengar ia menggeram. Bahkan ujung pedangnya kemudian dientak-entakannya pada sebatang pohon di sampingnya. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan diri lagi. Dengan hati-hati ia merayap kembali mendekati Sutawijaya.
Sutawijaya terkejut mendengar gemerisik di sampingnya. Cepat ia bersiaga. Ketika ia melihat sebuah bayangan mendekatinya, segera tombaknya ditundukkannya. Apakah Tuan tidak mengenal aku lagi?" desis Swandaru. "Oh," Sutawijaya menarik nafas. "Kenapa kau kembali? Apakah ada sesuatu?" Swandaru menggeleng. "Aku tidak sabar lagi. Darahku hampir habis dihisap nyamuk. Maka menurut pertimbanganku, lebih baik kita dekati saja gubuk-gubuk itu." Sutawijaya tidak segera menyahut. Tetapi ia belum menemukan suatu sikap yang baik untuk mengatasi kebingungan mereka. "Panggil Agung Sedayu," bisik Sutawijaya. "Aku memanggilnya," bertanya Swandaru. "Aku datang ke sana atau aku meneriakkan namanya?" "Jangan berteriak. Tetapi apakah kau tahu tempatnya bersembunyi meskipun tidak terlampau jauh?" Swandaru menggelengkan kepalanya. Mereka berdua menjadi kebingungan. Mereka tidak mempunyai cara yang khusus, atau mereka tidak membicarakan tanda-tanda yang perlu apabila mereka saling memerlukan. Cara satu-satunya adalah berteriak memanggil. Tetapi dengan demikian, maka suaranya pasti akan didengar dari dalam gubuk-gubuk itu. Dalam kebingungan Swandaru berkata, "Aku akan berteriak saja." "Bagaimana kalau orang-orang di dalam gubuk itu mendengarnya?" bertanya Sutawijaya. "Aku tidak berkeberatan." "Apakah Tuan berkeberatan? Lebih baik mereka segera tahu kehadiran kita. Kalau mereka memang sengaja memanggil kita, maka kita telah menyatakan diri kita. Sedangkan kalau mereka tidak melihat perapian kita dan tidak tahu bahwa kita di sini, biarlah mereka menjadi tahu." Agaknya Sutawijaya pun telah menjadi jemu menunggu. Karena itu maka katanya, "Panggillah." Swandaru tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia berteriak memanggil nama Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut menerima panggilan itu. Ia menyangka bahwa terjadi sesuatu dengan saudara seperguruannya, sehingga dengan serta-merta ia meloncat berlari ke arah suara Swandaru. Tetapi ia menjadi heran ketika mereka melihat Swandaru dan Sutawijaya masih saja berdiri bersandar sebatang pohon yang besar. "Kenapa kau berteriak-teriak, Adi Swandaru?" bertanya Sedayu. "Aku telah jemu menunggu," jawab Swandaru. Kini mereka bertiga telah berkumpul kembali. Tetapi mereka masih belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka sengaja berbicara keras-keras, tetapi mereka belum melihat seorang pun yang keluar dari dalam perkemahan di halaman itu. Tetapi mereka dengan demikian telah menemukan suatu pengalaman, bahwa apabila mereka sengaja memisahkan diri, mereka harus mempunyai tanda yang dapat mereka pakai untuk menyatakan pikiran mereka. Mungkin mereka harus berkumpul kembali, atau mungkin mereka harus tetap di tempatnya sambil bersembunyi. Dalam pertempuran mereka telah biasa mempergunakan tanda-tanda sandi, tetapi ketika mereka berada dalam keadaan seperti saat itu, di mana mereka harus mengatur diri sendiri, maka mereka telah melupakannya. Sebab di dalam barisan, mereka tinggal mempergunakan tanda-tanda yang telah disiapkan oleh pemimpin mereka. Yang terdengar kemudian adalah Sutawijaya menggeram. Ia pun telah kehilangan kesabarannya. Desisnya, "Apakah kita yang datang kepada mereka? Kita lihat setiap perkemahan satu demi satu sehingga kita menemukan beberapa orang atau seorang yang mungkin membuat perapian itu?" Agung Sedayu dan Swandaru tidak segera menjawab. Namun mereka pun telah kehabisan kesabarannya pula. "Pasti ada beberapa orang atau setidak-tidaknya seorang di dekat tempat ini," gumam Sutawijaya. "Tidak mungkin kerangka, setan atau apapun memerlukan membuat perapian." "Mereka memang tidak memerlukan, Tuan," sahut Swandaru. "Tetapi mereka hanya ingin mengganggu kita." "Apakah kau percaya? Mereka tidak berkuda." Sejenak Swandaru berbimbang. Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak." "Nah, kalau begitu pasti seseorang telah menyalakan api dan perapian itu." "Tetapi siapa?" bertanya Agung Sedayu. "Kita tidak tahu." "Maksudku, siapakah yang telah berani membuat perapian itu? Menurut perhitunganku, orang itu pasti dengan sengaja membuatnya. Mustahil kalau orang ini tidak tahu bahwa kita telah membuat perapian di sebelah. Dengan demikian maka, kita akan dapat menduga bahwa orang itu dengan sengaja dan setelah diperhitungkan, ingin melawan kita bertiga." "Apakah kita akan menyingkir?" bertanya Swandaru. "Apakah kita harus berkelahi?" sahut Agung Sedayu.
Kalian berdua sama-sama benar. Kita tidak harus mencari persoalan, tetapi kita juga tidak boleh lari apabila kita menjumpai persoalan yang melibat kita dalam suatu keharusan mempertahankan diri. Kali ini, kita pun harus mempertahankan diri kita dari tekanan perasaan ini. Kita tidak mau menjadi permainan. Sutawijaya berhenti sejenak. Dicobanya menembus kepekatan malam di sekitarnya. Tetapi nyala api yang membentur pepohonan tidak mampu mencapai jarak yang terlampau jauh. Di ujung cahaya api perapian itu, Sutawijaya melihat bayangan nyala api dari perapian yang telah mereka buat bertiga. Tiba-tiba Sutawijaya itu berkata, "Aku mempunyai pendapat. Kita masuki perkemahan itu. Kalau kita bertemu dengan seseorang, maka orang itu kita tanya, apakah ia ingin berbuat jahat kepada kita atau tidak. Kalau menilik sikap, perbuatan, dan kata-katanya ia orang yang baik, maka kita tidak perlu berkelahi. Tetapi kalau orang itu sengaja mempermainkan kita apalagi berbuat jahat, maka ia harus kita tangkap. Besok orang itu kita bawa ke Sangkal Putung." "Kita tidak jadi ke Alas Mentaok?" bertanya Swandaru. "Kalau kita mendapatkan tawanan, kita harus kembali dahulu ke Benda," sahut Sutawijaya. "Akan membuang waktu. Kita ikat saja orang itu di sini. Besok kalau kita kembali, kita bawa ia ke Sangkal Putung." Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia tertawa, katanya, "Berapa hari kita akan berada di perjalanan? Orang itu pasti akan sudah mati kelaparan dan kehausan. Bukankah dengan demikian kita telah menyiksanya?" Swandaru terdiam. Tetapi ia tidak senang apabila mereka harus kembali. Namun kemudian ia tertawa ketika Sutawijaya berkata, "Bagaimana kalau kita yang ditangkap, diikat di sini untuk beberapa hari? Kita belum tahu siapa yang kita hadapi. Kita belum tahu, apakah kita yang akan mengikat atau kita yang akan diikat." Swandaru dan Agung Sedayu pun kemudian tertawa. Namun dalam pada itu Agung Sedayu berkata, "Aku sependapat dengan Tuan. Kita melihat setiap perkemahan. Kalau kita temui seseorang, maka kita mempertimbangkan, siapakah orang itu?" "Baik," sahut Swandaru. "Aku pun sependapat. Kita harus bersedia menghadapi setiap kemungkinan. Mengikat orang itu, membawanya ke Sangkal Putung, atau kitalah yang akan diikat di sini untuk menjadi mangsa binatang buas. Baik, kita terima kemungkinan-kemungkinan itu." "Marilah," berkata Swandaru sambil melangkahkan kakinya. Ia telah benar-benar dibakar oleh kejengkelan dan ketidaksabaran. Sutawijaya dan Agung Sedayu pun segera mengikutinya di belakang. Dengan penuh kewaspadaan mereka berjalan. Senjata-senjata mereka telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. "Kemana kita?" bertanya Swandaru. "Ke perkemahan itu," jawab Sutawijaya. "Perkemahan yang mana?" "Salah satu daripadanya. Pilihlah." Swandaru segera memilih gubuk yang paling ujung. Pintu gubuk itu menganga lebar. Namun di dalamnya seolah-olah dilapisi sehelai tirai yang hitam pekat. "Tunggu," berkata Agung Sedayu. "Kita harus berhati-hati. Marilah kita bawa obor." Langkah Swandaru tertegun. Pendapat Agung Sedayu memang baik. Bukan berarti mereka ketakutan, namun mereka memang harus berhati-hati. Agung Sedayu pun segera berlari ke samping gubuk itu. Diraihnya atap ilalang segenggam, dan kemudian ia pun pergi ke perapian yang menyala-nyala itu, untuk menyalakan obornya. Perapian ini pun masih baru, desisnya kepada diri sendiri. Orang yang membuat perapian pasti masih ada di sekitar tempat ini. Kemudian dengan obor di tangan, ia kembali kepada kedua orang kawannya dan berjalan bersama-sama ke gubuk yang paling ujung. Dengan sangat hati-hati mereka mendekati pintu, setapak demi setapak. Namun gubuk itu agaknya terlampau sepi. Tak ada suara apapun. "Kosong," desis Swandaru. "Marilah kita lihat ke dalam," berkata Sutawijaya. "Mari," sahut kedua kawannya hampir bersamaan. "Tetapi hati-hatilah, siapa tahu, seseorang menanti kita dengan pedang terhunus, atau ujung tombak di sisi pintu." Sejenak mereka bertiga pun berdiri tegang di muka pintu yang menganga lebar itu. Mereka menjadi ragu-ragu. Namun tiba-tiba Sutawijaya itu pun meloncat surut selangkah, kemudian dengan menghentakkan kakinya ia meloncat maju sambil mengayunkan sebelah kakinya menghantam uger-uger lawang yang terbuat dari sebatang bambu. Maka terdengarlah suara berderak.
Uger-uger itu pun menjadi berantakan, bahkan dinding di sisi pintu itu pun roboh pula ke dalam. Sutawijaya dan kedua kawannya menarik nafas panjang ketika dinding bambu gubuk itu telah menganga. Kini mereka dapat melihat leluasa ke dalamnya. Tak ada apapun di dalam gubuk itu selain sebuah amben bambu yang agak lebar, seonggok jerami kering dan sebuah jagrak bambu pula. Di sudut mereka melihat sebuah sosok gendi dan sebuah telundak lampu. Kosong, desis Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru hampir bersamaan. Apakah gubuk-gubuk yang lain juga kosong, gumam Swandaru. Aku kira semua gubuk kosong, kecuali satu, tempat orang yang menyalakan perapian itu bersembunyi. Mungkin di dalam gubuk itu bersembunyi lebih dari satu orang. Mungkin hanya satu orang, tetapi orang itu bernama Tambak Wedi. Mereka bertiga tertawa. Namun nadanya terlampau hambar. Mari kita lihat satu demi satu, ajak Sutawijaya. Kalau kita ragu-ragu memasukinya, kita rusakkan pintunya seperti gubuk ini. Marilah, jawab kedua kawannya serentak. Kini kembali mereka melangkah ke gubuk berikutnya. Dengan cara yang sama, Sutawijaya merusak pintunya, dan tanpa memasukinya, mereka segera dapat melihat bahwa gubuk-gubuk itu ternyata tidak berisi. Berkali-kali hal yang serupa dilakukan oleh Sutawijaya. Ketika ia menjadi lelah, maka kini Swandarulah yang harus merusaki pintu. Dengan pedangnya ia menghantam setiap uger-uger pintu, kemudian mendorong dindingnya sehingga roboh. Tetapi mereka belum juga menemukan seseorang. Akhirnya Swandaru pun menjadi jemu pula. Katanya, "Sekarang giliranmu Kakang Agung Sedayu. Kaulah yang harus merusak dinding gubuk-gubuk berikutnya, biarlah aku yang membawa obor." Agung Sedayu pun melangkah beberapa tindak. Sampai di muka sebuah pintu, maka ia tidak segera meloncat menghantam tiang-tiang pintunya, atau dengan pedangnya memukul uger-uger pintu itu. Tetapi dengan tenangnya ia memutuskan tali-tali yang sudah lapuk dengan ujung pedangnya. Ketika beberapa tali telah diputusnya dengan mudah, maka dengan ujung pedangnya ia mendorong dinding bambu itu. Dan dinding yang ringkih itu pun robohlah ke dalam. Sutawijaya tertawa terbahak-bahak melihat cara Agung Sedayu itu. "Hebat," teriaknya. Swandaru pun berteriak pula dengan serta-merta. "Alangkah malasnya kau, Kakang. Aku dapat mencapai hasil yang sama seperti yang kalian lakukan. Tetapi aku tidak perlu membuang tenaga seperti kalian. Bukankah yang aku kerjakan tidak lebih jelek dari yang kalian lakukan? Waktunya pun tidak jauh lebih lama." "Aku tidak telaten," gumam Swandaru. "Itu adalah pertanda bahwa kau memikirkan apa yang akan kau lakukan dengan baik. Itu adalah kebiasaan yang bagus sekali. Membuang tenaga sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya." Kembali mereka bertiga tertawa. "Ayo, kita teruskan kerja kita. Masih ada beberapa gubuk lagi," ajak Swandaru. Mereka bertiga pun segera melangkahkan kaki-kaki mereka dengan segannya. Kejemuan dan kejengkelan telah melanda dada mereka seperti angin ribut. Namun mereka belum menemukan seseorang. Berkali-kali mereka memandangi perapian itu, dan perapian itu pun masih juga menyala. Beberapa potong kayu telah menjadi bara, namun onggokan kayu itu masih cukup banyak, sehingga apinya pun masih juga menjilat ke udara. Namun semakin lama lidah api itu pun menjadi semakin susut pula. Akhirnya ketiga anak-anak muda itu pun menyelesaikan pekerjaannya. Seluruh gubuk-gubuk yang ada telah dimasukinya. Gubuk yang paling besar, yang pernah dipergunakan oleh Tohpati pun telah mereka masuki pula. Namun mereka tidak menemukan sesuatu. Gila. Swandaru mengumpat-umpat tak habis-habisnya. Siapakah yang bermain gila-gilaan ini? Kenapa ia bersembunyi? Jangan mengumpat-umpat, cegah Sutawijaya. Kalau orang yang menyalakan api itu melihat kau mengumpat-umpat ia akan menjadi bergembira sekali. Swandaru terdiam. Namun hanya mulutnya. Hatinya masih saja mengumpat-umpat tak henti-hentinya. Ia merasa sedang dipermainkan oleh seseorang. Kita cari orang itu sampai ketemu. Kita bongkar hutan ini untuk mencarinya, teriak Swandaru itu tiba-tiba untuk melepaskan kejengkelannya. Kau amat bernafsu, Swandaru, desis Sutawijaya. Aku merasa menjadi permainan kali ini. Aku pun harus mampu membalas, mempermainkannya. Sutawijaya tertawa. Agung Sedayu pun tertawa pula sambil berkata, "Jangankan mempermainkan, mencari pun kita tidak mampu.
Suandaru tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram. Kita coba untuk menemukan, berkata Sutawijaya kemudian. Apakah Tuan juga telah dibakar oleh nafsu mempermainkannya? Bertanya Agung Sedayu. Sutawijaya tertawa. Ragu-ragu ia menjawab. Aku pun menjadi jengkel juga, tetapi aku tidak akan membongkar hutan ini. Tiba-tiba Suandaru menyela. Marilah kita cari. Dengan berbicara tak habis-habisnya kita tidak akan dapat menemukannya. Kemana lagi kita akan mencari? Suandaru tertegun sejenak. Ia pun tidak tahu kemana harus mencari orang yang telah membuat perapian itu. Gubuk-gubuk sudah seluruhnya dilihatnya. Kalau orang itu telah masuk ke dalam hutan, alangkah sukarnya untuk menemukannya di antara batang-batang pohon yang besar dan gerumbul-gerumbul yang lebat. Suandaru yang sedang dibakar oleh perasaan jengkel dan marah itu kemudian bertolak pinggang sambil berteriak keras-keras. Heh, siapa yang bersembunyi itu? Siapa? Pengecut, penakut atau orang yang licik, yang akan menyerang dari tempat yang tersembunyi atau menunggu kami menjadi lengah? Heh, siapa? Siapa? Siapa di situ? Suara Suandaru menggetarkan udara malam di dalam hutan itu. Suara itu seakan-akan menyelusur setiap dahan dan ranting, menggema ke segenap penjuru. Anak burung-burung liar yang sedang tidur nyenyak di dalam sarangnya, menjadi terkejut dan mengangkat kepala-kepala mereka. Sedang sayap-sayap induknya menjadi semakin lekat menutupi tubuhnya, seakan-akan di kejauhan telah menggelegar guruh yang memberikan pertanda, bahaya sedang mengancam anak-anak mereka. Alangkah kecewanya Suandaru. Suaranya menggema berulang-ulang. Tetapi kemudian lenyap di telan gelapnya malam. Sekali dua kali ia mengulangi, tetapi akhirnya ia menjadi lelah sendiri. Nyenyak di dalam sarangnya, menjadi terkejut dan mengangkat kepala-kepala mereka. Sedang sayap-sayap induknya menjadi semakin lekat menutupi tubuhnya, seakan-akan di kejauhan telah menggelegar guruh yang memberikan pertanda, bahaya sedang mengancam anak-anak mereka. Sutawijaya dan Agung Sedayu tertawa berkepanjangan, sehingga tubuh-tubuh mereka berguncang-guncang. Mereka seolah-olah melihat sebuah pertunjukan yang lucu sekali. Suandaru yang gemuk bulat bertolak pinggang sambil berteriak-teriak sampai serak. Bagaimana? Bertanya Agung Sedayu. Suaraku hampir habis, jawabnya parau. Kembali kedua kawannya tertawa keras-keras. Kau memang aneh, berkata Sutawijaya. Kalau orang itu ingin keluar dari persembunyiannya, maka kau tidak perlu berteriak-teriak memanggilnya. Menjengkelkan sekali, geram Suandaru. Apakah setan itu kita Mbak Wedi sendiri? Tak seorang pun tahu, sahut Sutawijaya. Jangan terlampau tenggelam dalam kejemuan, kejengkelan dan kemarahan. Marilah kita kembali ke perapian kita sendiri. Kita memang tidak mencari musuh. Tetapi apabila musuh itu datang, kita sambut dengan senang hati. Apakah kita menunggu mereka menerkam kita selagi kita tidur? Salah kita apabila kita tidur bersama-sama. Adalah haknya untuk berbuat demikian. Suandaru menarik nafas panjang-panjang. Marilah, geramnya. Kini mereka bertiga melangkahkan kaki mereka kembali ke perapian mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Tombak Sutawijaya siap untuk mematuk setiap bahaya yang mendatanginya, sedang pedang Agung Sedayu dan Suandaru pun masih juga dalam genggaman. Mereka kini sudah tidak memerlukan obor lagi. Sejak gubuk yang terakhir mereka tinggalkan, obor mereka telah mereka buang. Apalagi kini mereka menyusup di antara semak-semak dan pepohonan. Mereka justru berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap mata yang mencoba mengintainya. Mereka bertiga menemukan perapian yang mereka tinggalkan masih menyala, meskipun lidah apinya tidak lagi menggapai dedaunan di atas perapian itu. Namun api itu masih cukup terang untuk menerangi keadaan di sekelilingnya. Namun tiba-tiba kembali Sutawijaya dan kedua kawannya terkejut. Ia melihat sesuatu yang tidak ada pada saat mereka meninggalkan tempat itu. Di samping perapian itu mereka ketemukan sebuah lincak bambu kecil. Suandaru menggeram kembali. Siapa yang bermain-main hantu-hantuan ini? Jangan hiraukan, berkata Sutawijaya. Kita berterima kasih bahwa kita mendapat tempat duduk yang baik, bahkan tempat untuk berbaring. Sekarang, marilah kita mulai giliran yang pertama. Siapa yang tidur lebih dahulu? Lincak ini hanya cukup untuk seorang dan yang lain harus duduk sambil berjaga-jaga. Kau Suandaru, yang ingin tidur lebih dahulu,
Baik, sahut Suandaru dengan serta-merta. Biarlah kepalaku tidak pecah karena permainan ini. Tidurlah, sahut Sutawijaya. Biarlah aku dan Agung Sedayu berjaga-jaga. Nanti kau akan kami bangunkan dan salah seorang dari kami akan tidur pula sejenak. Suandaru tidak menjawab. Setelah menyarungkan pedangnya dan melepas busur yang menyilang di punggungnya, ia segera berbaring. Angin malam berhembus semakin dingin, seolah-olah menghunjam sampai ke tulang. Tetapi api perapian yang masih juga menyala, meskipun semakin susut, telah menolong ketiga anak-anak muda itu. Namun apabila mereka berdiri dan berjalan agak menjauh, terasalah betapa dinginnya udara malam. Suara burung hantu melengking-lengking di kejauhan, disahut oleh gonggong anjing-anjing liar berebut makan. Sutawijaya dan Agung Sedayu yang masih duduk di amben bambu itu terkejut ketika sejenak kemudian mereka telah mendengar Suandaru mendengkur. Bukan main, desis Sutawijaya. Anak itu sudah tidur. Agung Sedayu tersenyum. Itulah mungkin sebabnya Adi Suandaru dapat menjadi gemuk bulat seperti itu. Sutawijaya tersenyum pula. Tetapi ia tidak menjawab. Mereka berdua merasa bahwa ada seseorang berada di sekeliling tempat itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena itu maka mereka berdua sama sekali tidak melepaskan kewaspadaan. Setiap gerak yang mencurigakan, setiap suara gemerisik dan setiap apa saja, selalu mendapat perhatian mereka dengan saksama. Sementara itu, pada saat yang bersamaan di Sangkal Putung, di Pendapa Banjar Desa, Ki Gede Pemanahan duduk dihadap oleh Untara, Widura, Ki Demang Sangkal Putung, dan para pemimpin prajurit Pajang dan pemimpin Sangkal Putung. Banyak yang telah mereka dengar, nasihat-nasihat, pendapat-pendapat, dan sindiran-sindiran yang pantas mendapat perhatian dari para pemimpin itu. Akhirnya Ki Gede Pemanahan itu berkata, "Aku berbangga atas hasil kerja Untara, tetapi terakhir aku kecewa atas ketergesa-gesaannya, sehingga terjadi beberapa peristiwa yang cukup berbahaya bagiku dan bahkan bagi Sangkal Putung sendiri. Tetapi itu bukan salah Untara seluruhnya. Apabila Kitambak Wedi tidak turut campur, maka aku kira keadaannya akan sangat berbeda. Sehingga untuk seterusnya, Kitambak Wadi harus mendapat perhatian yang cukup banyak. Karena itu Untara, ada dua hal yang akan aku sampaikan kepadamu sekarang. Yang pertama ada persoalan yang telah aku bawa dari Padang, sedang soal yang kedua adalah persoalan yang baru aku temukan setelah aku sampai di Sangkal Putung." Untara mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah panglimanya itu, namun kemudian ia pun segera menundukkan wajahnya kembali. Tetapi terasa kini hatinya menjadi berdebar-debar. Mungkin ia telah dianggap berbuat suatu kesalahan yang besar dengan peristiwa yang hampir saja membuat bencana bagi Ki Gede Pemanahan beserta para pengawalnya. Untara itu pun kemudian menunggu Ki Gede Pemanahan melanjutkan kata-katanya dengan hati yang gelisah. Beberapa titik keringat telah membasahi keningnya. Sejenak pendapa itu menjadi hening. Semua orang menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan itu. Ketika angin menyusup ke dalam pendapa Banjar Desa itu, maka lampu minyak yang melekat pada tiang-tiang pendapa itu pun bergerak-gerak dengan lemahnya. "Untara," berkata Ki Gede Pemanahan itu pula. "Sejak dari Pajang aku telah membawa sesuatu untukmu. Sesuatu bukan saja atas kehendakku sendiri, tetapi aku membawanya dari Adipati Pajang sendiri." Jantung Untara terasa menjadi semakin cepat berdenyut. Dan ia mendengar Ki Gede Pemanahan berkata seterusnya. "Adipati Pajang merasa berterima kasih kepadamu, karena kau telah bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan Pajang. Seperti juga Adipati Pajang berterima kasih kepada mereka yang dianggap dapat mengalahkan Arya Penangsang dan Patih Mantahun, maka kau yang telah berhasil membunuh Macan Kepatihan pun mendapat perhatian Adipati Pajang sebagai seseorang yang telah memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada Pajang. Meskipun Sangkal Putung adalah sebuah kademangan yang kecil dibandingkan dengan Pajang keseluruhan, namun bahaya yang ditimbulkan Macan Kepatihan sebenarnya bukan saja terbatas di sekitar Sangkal Putung. Macan itu akan dapat berkeliaran di seluruh Kadipaten Pajang, bekas Kadipaten Jipang, bahkan di seluruh bekas wilayah Demak. Itulah sebabnya, maka kemenangan yang kau dapatkan di kademangan ini mendapat perhatian khusus dari Adipati Pajang." Kembali Ki Gede Pemanahan berhenti sesaat, dan kepala Untara yang tunduk pun menjadi semakin tunduk. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendapat perhatian yang sedemikian besarnya dari Adipati Pajang sendiri. "Untara," berkata Ki Gede Pemanahan.
Aku belum tahu apa yang akan kau terima sebagai pernyataan terima kasih itu dari Adipati Pajang. Tetapi adalah wajar apabila kemudian setelah semua tugasmu selesai, kau akan mendapat sebuah pangkat yang lebih baik, Tumenggung misalnya. Untara terkejut mendengar nama pangkat itu. Ia adalah seorang yang sama sekali tidak pernah mengharapkan mendapat pangkat setinggi itu. Kalau ia merayap menurut tingkat yang wajar, maka pangkat itu masih berjarak beberapa lapis lagi daripadanya. Namun dengan membunuh Tohpati ia langsung meloncati beberapa lapis itu. Tumenggung dalam pangkat keprajuritan adalah pangkat yang cukup tinggi. Dengan pangkat itu ia tidak saja akan menjadi senapati kecil seperti yang dijabatnya kini. Ia akan menjadi seorang senapati dengan pasukan segelar sepapan. Tetapi Ki Gede itu mengatakan bahwa Ki Gede sendiri belum tahu pasti apakah yang akan diterimanya dari Adipati Pajang. Pangkat itu barulah dugaan Ki Gede Pemanahan sendiri. Dan pangkat itu baru akan diterimanya kelak. Tetapi dugaan itu adalah dugaan seorang Panglima Wiratamtama, bukan sekedar dugaannya sendiri, atau dugaan pamannya, Widura. Bahkan kemudian Ki Gede Pemanahan itu berkata pula, "Apa yang kau lakukan Untara, adalah lebih sulit dari apa yang harus dilakukan oleh seorang Tumenggung." Untara tidak dapat menjawab sama sekali. Mulutnya serasa terbungkam dan darahnya beredar semakin cepat. Yang berkata kemudian adalah Ki Gede Pemanahan kembali. "Untara, seorang Tumenggung Wiratamtama, mendapat prajurit segelar sepapan, yang telah siap melakukan perintah. Kau di sini hanya mempergunakan sepasukan Wiratamtama yang dipimpin oleh pamanmu Widura. Kemudian kau dan pamanmu lah yang membentuk pasukan segelar sepapan dengan tenaga yang kalian persiapkan sendiri. Anak-anak muda Sangkal Putung. Namun kau telah berhasil melawan Tohpati yang pada saat terakhir telah mengumpulkan sisa-sisa laskarnya yang tersebar." Untara masih berdiam diri. Adalah sepantasnya bahwa kau berhak menerima anugerah itu. Untara menggigit bibirnya. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Ki Gede, adalah tidak mungkin aku lakukan semua itu apabila aku berdiri sendiri. Apa yang aku lakukan adalah sebagian saja dari apa yang kami lakukan bersama. Prajurit Wiratamtama Pajang dan hampir setiap laki-laki di Sangkal Putung. Bahkan perempuan-perempuan Kademangan ini pun bekerja pula untuk kepentingan bersama. Makanan yang disediakan untuk kami dan banyak lagi keperluan-keperluan kami yang lain. Karena itu, setiap anugerah untukku adalah sepantasnya apabila diserahkan untuk kepentingan kami bersama. Aku, Paman Widura beserta pasukannya yang lebih dahulu telah berjuang melawan Tohpati di Sangkal Putung ini, Ki Demang, dan setiap orang di Sangkal Putung." Ki Gede Pemanahan tersenyum mendengar jawaban Untara itu. Katanya kemudian, "Kau benar Untara. Dan hal itu telah diketahuinya pula oleh Adipati Pajang. Seluruh Sangkal Putung akan mendapat kehormatan pula. Mungkin Sangkal Putung akan menerima berbagai macam hadiah yang langsung dapat dimanfaatkan oleh Kademangan ini. Mungkin alat-alat pertanian, mungkin ternak dan iwan dan mungkin anugerah-anugerah yang lain. Tetapi kau yang menangani kematian Tohpati telah mendapat perhatian khusus dari Adipati Pajang. Meskipun kau sama sekali tidak menginginkan hadiah itu Untara, tetapi hal yang serupa itulah yang telah menggerakkan Sidanti untuk berbuat hal yang aneh-aneh. Semula ia ingin bahwa kematian Tohpati adalah akibat dari senjatanya. Tetapi ia gagal." Untara kini terdiam kembali. Ia mencoba untuk mengerti setiap kata yang diucapkan oleh Ki Gede Pemanahan. Dan Ki Gede itu berkata terus. Kemudian Widura pun akan mendapat bagiannya pula. Aku juga belum tahu apa yang akan kau terima, tetapi pesan itu telah aku bawa pula. Ki Gede Pemanahan itu terdiam sejenak, lalu sambungnya. Tetapi sebelum semuanya itu berlangsung, sebelum kalian menerima hadiah yang telah dijanjikan, maka aku ingin menyampaikan persoalan yang kedua yang baru aku temukan setelah aku berada di Sangkal Putung ini. Debar di dalam dada Untara pun menjadi semakin cepat kembali. Persoalan ini pun agaknya tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang pertama, namun nadanya agaknya amat jauh berbeda. Persoalan yang dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan, baru diketemukan di Sangkal Putung. Untara, berkata Ki Gede Pemanahan seterusnya. Aku sependapat dengan laporanmu, bahwa persoalan di Sangkal Putung telah 8 dari 10 bagian selesai. Tetapi kemudian tumbuh persoalan baru yang apabila dijumlahkan maka apa yang telah kau selesaikan dengan terbunuhnya Tohpati barulah 5 dari 10 bagian. Bahkan mungkin kurang daripada itu.
Sebab sepeninggal Tohpati tumbuhlah Sidanti dan bahkan gurunya Ki Tambakwedi di samping sebagian dari laskar Tohpati sendiri. Tetapi ini bukan salahmu. Keadaan berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki bersama. Karena itu Untara, maka pekerjaanmu kali ini terpaksa belum dapat diakhiri. Mungkin Widura yang telah lebih lama berada di Sangkal Putung akan dapat beristirahat bersama pasukannya di Kademangan ini, sebab pergolakan kemudian harus kau geser ke tempat lain. Untara mengangkat wajahnya. Dadanya berdesir mendengar penjelasan itu. Sekilas ia telah berhasil menangkap maksud Ki Gede Pemanahan, namun kemudian Ki Gede itu menjelaskan. Untara, tegasnya aku akan menjatuhkan perintah kepadamu dan kepada Widura. Widura sementara masih harus tetap berada di Sangkal Putung bersama pasukannya. Mungkin 1-2 orang sisa laskar Jipang masih akan merayap kemari. Tetapi sebaliknya aku akan memberikan perintah kepada Untara untuk meninggalkan Sangkal Putung. Kau jangan menunggu Ki Tambakwedi dan Sidanti datang ke tempat ini atau membuat huru-hara di tempat lain, di sekitar lereng Gunung Merapi. Karena itu kau harus mendekat. Bukankah kau berasal dari Jati Anom? Nah, kau harus tinggal di sana bersama sepasukan Wiratamtama yang akan aku kirimkan dari Pajang. Bukan pasukan yang telah berada di Sangkal Putung. Dengan pasukan itu kau tidak harus bertahan, tetapi kau harus berusaha merebut setiap kedudukan Ki Tambakwedi. Aku mengharap dengan pasukan itu kau mampu melakukannya, meskipun di antaranya aku tidak akan memasang seseorang yang mampu mengimbangi Ki Tambakwedi. Aku mengharap kau berhasil menghubungi Kiai Gringsing yang menurut laporanmu, akan dapat setidak-tidaknya memperkecil arti Ki Tambakwedi, atau kalau tidak, maka kau harus membuat pasangan-pasangan yang mampu menahan setiap perbuatan hantu lereng Merapi itu. Untara merasa bahwa dadanya bergelora oleh berbagai perasaan yang saling berdesak-desakan. Ia merasa bahwa ia telah membuat banyak kesalahan dengan laporan yang telah dikirimnya. Karena itu maka di dalam sudut hatinya ia pun merasa bahwa seolah-olah ia harus melakukan suatu hukuman karena kesalahan itu. Tetapi bertentangan dengan perasaan itu, maka di sudut hatinya yang lain ia merasa mendapat kepercayaan yang tidak terhingga. Ia merasa bahwa karena ia telah berhasil membunuh Tohpati, maka pekerjaan yang berat itu hanya pantas dipercayakan kepadanya. Karena gelora di dalam dadanya itulah, maka Untara justru terdiam. Keringat yang dingin telah membasahi seluruh punggungnya. Di sampingnya, Widura pun menjadi gelisah pula. Ada juga kebanggaan membersit di hatinya, tetapi seperti juga Untara, ia sama sekali tidak mengharapkan hadiah atau penghargaan apapun atas perjuangannya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Ki Gede Pemanahan pun segera akan menutup pertemuan itu. Diulanginya sekali lagi perintahnya. Untara, ingat, kau mempunyai tugas yang mungkin justru lebih berat. Kita belum tahu, apakah kekuatan yang dihimpun oleh Ki Tambakwedi bersama Sanakeling tidak justru lebih kuat dari kekuatan Tohpati di sini. Kau harus mulai lagi seperti pamanmu di Sangkal Putung. Menghimpun anak muda Jati Anom untuk memperkuat prajurit Pajang yang akan aku kirimkan kemudian. Dengan kekuatan itu kau harus berhadapan dengan Tambakwedi. Kau pasti sudah mengenal Jati Anom dengan baik karena daerah itu adalah daerah kelahiranmu. Untara tidak menjawab. Tetapi Jati Anom bukan daerah seperti Sangkal Putung. Jati Anom adalah daerah yang tidak mengalami tekanan seberat Sangkal Putung, sehingga anak muda Jati Anom belum tergugah hatinya. Mungkin sekali dua kali daerah itu pernah dilintasi oleh orang-orang Tohpati, Sanakeling, atau Plasa Ireng, atau bekas orang-orang pandai besi Sendang Gabus, atau yang lain lagi. Tetapi orang-orang itu hanya lewat dan mungkin sekali dua kali melakukan perampokan. Menghadapi orang-orang itu, biasanya anak-anak muda Jati Anom bersikap diam. Mereka tidak mau terlibat dalam perkelahian dengan mereka, sebab anak-anak muda itu tahu bahwa apabila orang-orang Jipang itu mendendam mereka, maka Kademangan Jati Anom akan dapat dihancurkan. Tetapi apabila kelak ada prajurit Pajang di daerah itu, maka keadaannya pasti akan berbeda, seperti juga daerah Sangkal Putung kini. Jati Anom seterusnya akan menjadi garis pertama untuk menghadapi Ki Tambakwedi yang bertempat di padepokannya, di lereng Gunung Merapi. Justru di atas Kademangan Jati Anom. Untara, berkata Ki Gede Pemanahan itu pula. Aku akan mengirimkan prajurit Wiratamtama di bawah pimpinan Pidaksa. Aku akan mengirimnya langsung kemari, supaya kau dapat membawanya ke Jati Anom bersama kau sendiri. Sementara pekerjaanmu untuk mengawasi daerah-daerah lain di sekitar Gunung Merapi dapat kau lepaskan.
Pusatkan perhatianmu kepada Tambak Wedi. Kalau keadaan Sangkal Putung benar-benar telah aman, maka aku izinkan kau minta kepada pamanmu sebagian dari prajuritnya apabila kau perlukan, sesudah kau memberitahukannya kepadaku. Untara menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menjawab. Terima kasih atas kepercayaan itu Ki Gede. Mudah-mudahan aku dapat melakukannya. 3 hari setelah aku sampai di Pajang lusa, maka prajurit itu akan berangkat dari Pajang. Untara terkejut mendengar perintah itu. 3 hari setelah Ki Gede Pemanahan sampai di Pajang. Itu berarti 5 hari sejak malam ini. Untara menarik nafas dalam-dalam. Terlampau cepat. Agaknya Ki Gede dapat menebak hati Untara. Katanya. Melawan Tambak Wedi harus dilakukan dengan secepat-cepatnya. Kau harus sudah mulai sebelum Tambak Wedi mampu menghimpun orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Kau harus lebih dahulu menguasai anak-anak muda di sekitar Jati Anom, Banyu Asri, Sendang Gabus, Tangkil, dan lebih-lebih ke arah barat. Ingat, pengaruh Ki Tambak Wedi cukup besar di seberang hutan Bode. Untara menganggukkan kepalanya kembali. Katanya. Ya, Ki Gede, padepokan Ki Tambak Wedi menurut pendengaranku berada di sebelah barat hutan Bode. Ya. Kau pasti telah mengetahuinya pula. Dan kau pasti pernah pula pergi ke hutan itu. Iya, Ki Gede, sahut Untara. Dan Untara itu pun segera mengenang kembali pada masa kanak-kanaknya. Ia sering pergi dengan ayahnya berburu ke hutan Bode. Hutan yang mempunyai sebuah batu yang sangat besar, hampir berbentuk seekor kerbau, sehingga orang menamakannya hutan kebo gede. Tetapi saat itu, Ki Tambak Wedi belum mencengkamkan pengaruhnya di daerah itu, meskipun orang itu mungkin telah berkeliaran di sekitar lereng Merapi. Apabila ayahnya masih ada, mungkin ayahnya akan dapat bercerita banyak tentang Ki Tambak Wedi itu. Kemudian setelah sejenak lagi mereka berbincang berkatalah Ki Gede. Aku kira persoalanku sudah cukup. Aku akan beristirahat. Besok aku menunggu prajurit berkuda dari Pajang dan lusa aku akan kembali. Ingat 3 hari sejak itu, aku akan mengirimkan Pidaksa kemari beserta pasukannya. Dan Widura masih tetap berada di Sangkal Putung. Mungkin kau dapat beristirahat setelah sekian lama kau berjuang melawan Tohpati, tetapi mungkin pula kau harus bekerja keras, apabila sepeninggal Untara, orang-orang Jipang itu kembali. Dalam keadaan yang demikian kau dapat segera menghubungi Untara di Jati Anom. Widura itu pun menganggukkan kepalanya pula sambil menjawab. Ya Ki Gede. Aku akan melakukan sebaik-baiknya pula. Sejenak kemudian maka pertemuan itu pun selesai. Ki Gede segera ditempatkan di ruang dalam banjar desa. Bukan sebuah pembaringan yang bagus, tetapi sebuah pembaringan di depan garis perang. Sebuah amben bambu beralaskan tikar pandan. Tetapi Ki Gede Pemanahan adalah prajurit yang namanya dibesarkan di garis-garis perang, bukan di belakang pintu Kadipaten Pajang. Karena itu apa yang ditemuinya kini sama sekali tidak mengejutkannya. Ketika Ki Gede Pemanahan membaringkan diri, kembali ia terkenang kepada puteranya. Terdengar Ki Gede berdesis perlahan. Anak bengal. Di mana ia bermalam sekarang? Pada saat yang demikian itu Sutawijaya sedang berusaha membangunkan Swandaru yang masih saja tidur dengan nyenyaknya. Swandaru terkejut dan kemudian meloncat dari pembaringannya. Dengan gugup ia bertanya. Ada apa? Sutawijaya tertawa, katanya. Ah, seorang anak muda seperti kau pasti seorang anak muda yang tangkas. Kau mampu bangun sekaligus meloncat dari pembaringan dan bersiap untuk berkelahi. Swandaru mengusap matanya. Dilihatnya Sutawijaya dan Agung Sedayu duduk di pembaringan itu pula. Perapian mereka kini sudah tidak menyala sebesar semula lagi. Tetapi perapian itu kini nyalanya telah jauh susut. Kau tidur terlampau nyenyak Adi, desis Agung Sedayu. Ya, jawabnya pendek. Tertatih-tatih ia melangkah dan kemudian duduk di pembaringan itu pula. Sudah saatnya kau bangun, berkata Sutawijaya. Alangkah nikmatnya tidur di samping perapian. Gumam Swandaru. Apakah tidak ada hantu yang mengunjungi kalian? Ada, sahut Sutawijaya. Sayang kau tidak melihatnya. Hantu perempuan yang sangat cantik. Sayang, desah Swandaru sambil menguap. Kemudian katanya. Sekarang siapakah yang akan tidur? Siapa? Sahut Sutawijaya. Silahkan, jawab Agung Sedayu.
Aku tidak kantuk sekarang. Mudah-mudahan nanti. Baik, berkata Sutawijaya. Akulah yang akan tidur. Tolong bangunkan aku kalau hantu itu nanti datang kembali. Agung Sedayu dan Swandaru tersenyum. Demikianlah maka Sutawijaya kini membaringkan dirinya. Ia pun ternyata cepat tertidur pula, meskipun tidak secepat Swandaru. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru kini berjaga-jaga sambil memanasi tubuh mereka di samping perapian. Sekali-sekali Agung Sedayu dan Swandaru mencari potongan-potongan kayu dan sampah ditaburkan di atas perapian yang kini menjadi seolah-olah seonggok bara semerah darah. Tetapi seperti ujung malam yang telah mereka lampaui, maka keduanya sama sekali tidak melihat dan mendengar apapun, selain suara binatang hutan dan bunyi desir angin di dedaunan. Bahkan ketika kemudian Sutawijaya terbangun dengan sendirinya dan pada saat Agung Sedayu beristirahat, mereka sama sekali tidak mengalami sesuatu. Ketika kemudian matahari mengembang di kaki bukit di sebelah timur, maka ketiga anak-anak muda itu pun menarik nafas lega. Mereka seakan-akan telah terlepas dari sebuah ketegangan hampir semalam suntuk. Dengan nada yang datar Swandaru berkata, siapakah yang telah bermain gila-gilaan semalam? Ternyata tak seorang pun yang kami temui di sini. Apakah siang ini kita akan melanjutkan berusaha untuk menemukannya? Tak ada gunanya, jawab Sutawijaya. Lebih baik kita mempersiapkan diri untuk meneruskan perjalanan. Kecuali apabila kita menjumpainya. Bersambung ke bab 55.